Shalom Bapak Ibu semua yang terkasih. Hari ini hari Senin tanggal 25 Mei 2026, renungan kita berjudul Membalut yang Terluka. Firman Tuhan kami ambil dari kitab Yesaya, pasal yang ke-61, ayat yang pertama, demikian bunyi firman Tuhan. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Pemuda itu bernama Kevin Hines, lahir tahun 1981 di San Francisco, Amerika Serikat. Ia bergumul dengan penyakit mental bipolar disorder, yaitu pergantian suasana hati yang ekstrim antara mania dan depresi, disertai halusinasi dan suara yang memerintahkan agar dia menyakiti diri sendiri. Di usia 19 tahun, pada suatu hari yang penuh keputusasaan, ia melompat dari Golden Gate Bridge. Golden Gate Bridge adalah jembatan gantung ikonik yang menghubungkan San Francisco dengan Marin County di California, Amerika Serikat. Jembatan ini panjangnya sekitar 2,7 km, dibuka pada tahun 1937 dan saat itu menjadi jembatan gantung terpanjang di dunia. Jembatan ini melintasi Golden Gate Street, selat sempit yang menghubungkan Samudra Pasifik dengan Teluk San Francisco. Selain jadi landmark terkenal dan simbol kota San Francisco, Golden Gate Bridge juga dikenal sebagai salah satu lokasi bunuh diri terbanyak di dunia. Sehingga pemerintah setempat kini memasang pagar pengaman dan jaring pencegahan. Begitu terjun dari jembatan, penyesalan datang seketika. Ia mendapati hatinya menjerit ingin hidup. Tubrukan ke dalam air meremukkan tubuhnya. Tulang belakang dan organ dalam terluka dan ia hampir tenggelam. Dalam catatan Kevin ada momen menakjubkan. Seekor singa laut mendorongnya sehingga tubuhnya tetap mengapung sampai tim penyelamat tiba. Ia diselamatkan, dibawa ke rumah sakit dan memulai pemulihan yang panjang fisik dan mental. Operasi, terapi, obat, serta dukungan moral membuka jalan bagi rekonstruksi tubuh dan jiwa. Dari peristiwa itu lahir sebuah komitmen. Hidup yang diberikan kembali akan dipakai untuk menolong orang lain. Kevin berbicara terbuka tentang bipolar disorder, menulis buku, membuat film dokumenter, dan mendirikan yayasan untuk edukasi kesehatan mental serta pencegahan bunuh diri. Ia menjadi suara bagi yang tersisih, menghapus stigma, mengajarkan tanda bahaya, dan mendorong orang untuk mencari bantuan. Kisahnya bukan sekedar keajaiban yang menyelamatkan satu nyawa, tetapi suatu kisah yang membuktikan bahwa luka bisa menjadi ladang pelayanan. Dari jurang putus asa, lahir panggilan untuk memberi harapan kepada banyak jiwa yang sedang meredup. Kisah Kevin Hines mengingatkan kita bahwa di tengah keputusasaan, harapan tetap ada, dan hidup adalah anugerah yang layak diperjuangkan. Dalam kehidupan nyata, pemulihan seringkali membutuhkan proses panjang, dukungan moral dari pihak lain, dan keberanian untuk mencari pertolongan. Kita tahu bahwa stigma dan rasa malu kerap membuat banyak orang menutup diri. Namun seperti Kevin, kita dipanggil untuk saling menguatkan, membuka ruang bagi pemulihan, dan menjadi saluran kasih Allah
bagi mereka yang terluka. Ingatlah, Yesus datang ke dunia ini untuk memulihkan kehidupan yang hancur, hati yang patah, harapan yang pupus karena dirusak oleh berbagai sebab. Datanglah kepada Yesus, Sang Pemulih. Kata-kata bijak, ketika kita bertemu jalan yang buntu, lihatlah ke atas. Di sana ada Tuhan yang akan membuka jalan. Bapak Ibu, mari kita tutup renungan hari ini dengan berdoa. Bapa, ketika aku berada di tengah masalah dan penderitaan, ingatkan aku bahwa selalu ada harapan di tengah keadaan yang sepertinya buntu. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa dan bersyukur. Amin. Kami berharap renungan hari ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin.